Prolog. Spirit Menumbuh Sukses. Djoko Susanto. Kerja keras sebuah keniscayaan. Hidup telah mengajarkan saya sebuah rumus yang pasti. Untuk bisa bertahan dan bergerak maju, kita butuh kerja keras. Saya bersyukur karena kondisi sulit telah mengasah saya menjadi orang yang tidak takut pada hidup. Hidup adalah perjuangan. Saya tidak mengucapkan kalimat itu sebagai jargon belaka. Sederet kata itu selalu saya katakan dengan getaran perasaan karena saya merasakan sendiri itu benar adanya. Hidup adalah perjuangan. Ya, catatan hidup saya telah memberikan sebuah kenyataan logis bahwa upaya yang keras dan perjuangan tak kenal letih melewati berbagai kondisi sulit merupakan perahu yang membawa saya sampai di hari ini. Setiap manusia memiliki jalan hidup berbeda. Saya adalah manusia yang terlahir dalam kondisi sangat sederhana. Kalau tidak bisa dikatakan miskin. Sejarah hidup saya diwarnai perjuangan tiada henti. Bahkan untuk sesuatu yang sangat mendasar, makan. Ya, saya datang dari keluarga yang harus berjuang keras untuk bisa makan. Walau begitu, saya sangat menghormati masa lalu. Sebuah masa yang menggembleng diri saya begitu luar biasa untuk tidak menyerah kepada hidup. Sebuah masa yang mengajarkan saya bagaimana keluar dari situasi yang berat. Dalam kondisi penuh dengan keterbatasan, saya membangun keberanian untuk membuat perubahan dalam hidup. Ketika saya membuka kelopak mata pertama kali, saya telah belajar tentang hidup susah. Hidup dalam sebuah rumah kontrakan sederhana di gang kecil kawasan Petojo. Seharian saya diwarnai oleh kebersahajaan. Saya menyantap bubur nasi tanpa lauk, ketika anak-anak lain sebaya saya melahap susu dan lauk pauk yang enak. Saya bahkan hanya bisa mengecap kelezatan bakmi hanya pada saat berulang tahun. Saya berusaha untuk tidak sakit karena saya tahu orang tua saya tidak punya cukup uang untuk membawa saya ke dokter. Saya begitu kekurangan. Akan tetapi, hidup juga memberikan saya peluang. Di sisi kemiskinan itu, saya dianugerahi kesehatan dan tekad yang begitu keras. Realita hidup yang keras tidak saya hadapi dengan gentar. Secara alamiah, hidup memaksa saya untuk berlari dan terus menerobos kesulitan. Nyatanya, perjuangan memang memberikan hasil walau munculnya setahap demi setahap. Dari seorang anak yang menjaga warung kelontong sederhana milik orang tua di pasar yang kumuh dan becek, saya melangkah menjadi pedagang. Saya melangkah menjadi penjaga toko kelontong yang lebih baik kondisinya. Kemudian saya akhirnya menjadi pemilik toko kelontong.
mengembangkan toko grosir rokok, dan akhirnya membangun bisnis waralaba Alfamart bersama putra Sampurna. Hari ini saya bisa melihat usaha yang saya rintis telah berjalan dalam rupa yang tidak pernah saya duga. Terlalu luar biasa bagi orang yang berpikiran simpel seperti saya. Setiap kali saya melihat deretan Alfamart dimanapun, tidak pernah saya lupa pada bayangan masa lalu. Setiap kali saya melihat deretan Alfamart dimanapun, tidak pernah saya lupa pada bayangan masa lalu. Saat saya menjaga warung kelontong kecil milik orang tua, menakar minyak goreng, tepung terigu, kacang tanah, dan sebagainya, saya tidak pernah melupakan bayangan saya tertidur di celah sempit yang lembab. Saya tidak pernah melupakan bayangan saya tertidur di celah sempit yang lembab di antara kotak-kotak kayu yang menampung terigu dan beras di dalam kios kelontong kumuh. Acap kali saya merasa apa yang saya raih hari ini adalah sebuah keajaiban, sesuatu yang sungguh sulit dipercaya. Buku ini saya buat untuk mengunggah semangat siapapun yang merasa tersudut dengan kesulitan hidup. Juga bagi mereka yang sedang dikobarkan semangat untuk meraih sukses. Saya berani mengatakan bahwa sukses adalah hak setiap orang. Dan sukses bukanlah pelataran yang mustahil dicapai. Sukses menanti langkah kita untuk menggapainya. Banyak orang bertanya, bagaimana cara saya meraih sukses? Bisa mengembangkan Alfamart sedemikian rupa? Dari pertanyaan-pertanyaan mereka, saya bisa menangkap. Mereka berharap saya mengeluarkan cerita tentang jurus-jurus spektakuler dengan teori bisnis yang sangat hebat. Padahal, jawaban saya akan selalu sederhana saja. Kerja keras, tajamkan intuisi, dan fokus. Oleh sebab pertanyaan-pertanyaan itu, saya putuskan untuk membuat sebuah buku yang mengisahkan langkah-langkah perjalanan hidup dan usaha saya. Kenapa? Karena sukses Alfamart bukan hanya lantaran strategi belaka. Alfamart saya bangun dengan spirit yang telah terbangun dari masa lalu. Melalui buku ini, saya ingin menularkan keberanian pada siapapun. Jangan pernah takut bergerak, apalagi berpikir bahwa nasib yang baik tidak akan pernah berpihak pada kita. Tidak, masa depan kita adalah apa yang kita lakukan hari ini. Jika kita bekerja keras saat ini, masa depan yang baik akan menoleh pada kita. Buku ini tidak saya buat sebagai bahan untuk bermimpi di siang bolong. Buku ini saya buat untuk memotivasi. Kita memerlukan mimpi untuk menggerakkan semangat. Tapi hidup tidak bisa disikapi seperti mimpi. Kita harus bekerja dengan konkret, berjuang secara nyata. Menjadi pengusaha bukanlah sesuatu semudah membalikan telapak tangan. Setiap orang memiliki skenario hidup yang berbeda-beda untuk bisa menjadi pengusaha. Ada yang dituntut oleh himpitan ekonomi,
Ada yang mendapat warisan dari orang tua, ada yang didasari pendidikan bisnis yang cukup dan bisa mengawali dari jalur profesional. Namun, di atas semua itu, saya percaya bahwa getaran entrepreneurship adalah hal mendasar yang membuat seseorang pengusaha bisa menggelinding menuju sukses atau tidak. Getaran entrepreneurship dimiliki oleh orang-orang yang selalu memelihara tekad untuk maju, mau mutar otak untuk mencari celah-celah baru, dan fokus bergerak di ranah yang ia pilih. Mereka yang memiliki getaran entrepreneurship di dalam jiwanya akan memanfaatkan setiap proses yang dilewati sebagai bagian penting yang mendidik mereka. Menjadi pengusaha memerlukan pendekatan multidimensional, berani memulai, dan berani mengambil resiko. Kedua sikap ini merupakan modal dasar bagi mereka yang ingin terjun menjadi entrepreneur. Bila tidak memiliki kedua sikap ini, jangan bermimpi menjadi pengusaha. Karena berbisnis adalah persoalan nyali untuk bertarung dengan kemungkinan sukses juga gagal. Saya sangat mempercayai fakta logis sebuah kerja keras. Mustahil tidak ada hasil jika kita tidak bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. Kalaupun secara peruntungan kita belum berhasil, setidaknya kita telah menciptakan jalan. Pengalaman saya juga mengajarkan bahwa menjadi pengusaha berarti harus siap menghadapi gelombang. Tidak ada comfort zone dalam berbisnis. Seorang entrepreneur sejati akan selalu merasa gelisah, mencari apa lagi yang bisa digarap dan dikembangkan, berusaha melakukan inovasi dan terus berkreasi. Sampai hari ini, saya masih belum merasa tua karena ada energi dari semangat berkreasi itu. Inilah nyawa kehidupan berbisnis. Dari mana kemampuan bisnis bisa diasah? Dari perjuangan nyata. Lapangan, medan perjuangan, persaingan adalah pelajaran konkret yang akan mendidik seorang pengusaha. Tentu saja, pendidikan akademis akan memberikan dukungan yang jelas. Namun, itu tidak akan ada artinya jika hati dan pikiran kita tidak pernah bersentuhan langsung dengan kesulitan nyata di lapangan. Ketika saya masih berkutat menjalankan bisnis grosir penjualan rokok di kios sederhana, saya menghirup segala tantangan yang ada. Saya lakukan pekerjaan di segala lini, bertemu pemasok, mencari pelanggan, menghadapi konsumen, menghitung uang, bahkan juga mengangkut kardus-kardus berisi rokok dan susu. Saya resapi itu semua sebagai bagian yang akan membentuk diri saya. Bisnis harus dirangkul dan dihayati. Bisnis bukan sesuatu yang bisa kita urus dengan menciptakan jarak. Mencintai setiap proses yang merupakan harga mati dari pengenalan mutlak pengusaha pada bisnis yang dijalankannya.
Tanpa bersetia pada proses, kita tidak bisa menggumulinya dengan total. Saya punya prinsip menjalankan usaha secara all out, mengerahkan energi, dan konsentrasi sepenuhnya. Bagi saya, gelar akademis bukan merupakan persyaratan mutlak untuk menjadi pengusaha. Saya tidak lulus SMA, tapi berani mengambil resiko dan bertindak. Bayangkan kalau saya waktu itu sekitar tahun 1967 cukup puas menjadi pekerja yang menerima gaji dari bulan ke bulan, saya tidak akan menjadi pengusaha yang kini memiliki karyawan sekitar 50.000 orang. Perlu diingat, untuk menjadi pengusaha yang sustainable, kita tidak hanya berani mengambil resiko dan bertindak, tetapi juga mampu melihat peluang. Menurut saya, peluang merupakan peta bercahaya yang harus segera kita tangkap. Setiap orang memiliki peruntungan berupa peluang-peluang yang berbeda. Peluang pun tidak semuanya terlihat. Ada yang muncul dalam bentuk samar dan menanti ketajaman intuisi kita untuk melihatnya. Ketika Putra Sampurna menawari saya untuk bergabung di PT HM Sampurna Tbk, saya segera menerimanya karena saya melihat peluang yang sangat luar biasa. Saya memandang Putra sebagai sosok yang sangat berenergi dan fokus pada bidang yang dijalaninya. Jika saya berjalan bersamanya, saya bisa mengembangkan jurus-jurus bisnis yang memang telah saya miliki dan mengasahnya lebih baik. Jadi, saya melihat peluang untuk berkembang. Saya yakin bahwa energi positif Putra mampu menginspirasi saya untuk menciptakan langkah-langkah inovatif yang baik bagi Sampurna, juga baik untuk saya. Ada sinergi yang bisa dibangun untuk menciptakan langkah yang besar. Pada kenyataannya, Putra Sampurna memang menjadi lokomotif bagi akselerasi usaha yang selama ini ditekuni. Ia mengajak saya bekerja sama membangun bisnis retail modern. Kami sepakat mendirikan Alfa Toko Gudang Rabat. Dari sinilah usaha retail yang saya geluti terus berkembang sampai kini. Dalam pidato saya ketika mendapat penghargaan The Best CEO 2002 yang diselenggarakan majalah Swasembada, saya mengatakan bahwa saya tidak lulus SMA, namun saya menyandang beberapa gelar. Dari dokter, SH, dokter Andes, MM, sampai PhD. Gelar tersebut didapat sejak saya bekerja di HMS dari 1989 sampai dengan 2005. Pada waktu itu, menempel singkatan MM untuk saya karena memang saat itu mondar-mandir Surabaya Jakarta. Selain MM, saya juga mendapat julukan DRS dari teman-teman, yang berarti dagang rokok seumur hidup. Selain bergelar MM dan DRS, saya juga mendapat gelar MBA atau makin botak aja.
Gelar SH saya sandang karena saya selalu berusaha untuk senang hati. Terakhir, dengan seringnya keluar rumah, saya perlu menjanang gelar PhD. Atau perlu hati-hati dong. Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan, saya memang perlu gelar itu. Usia saya sudah tak muda lagi, sehingga saya perlu mengantisipasi bahaya gaya hidup yang semakin modern ini dengan cara berolahraga secara teratur dan menghindari makanan berkolesterol tinggi. Bisnis itu menyenangkan, dan bisnis itu juga mutlak menuntut kerja keras. Sekali lagi, buku ini saya niatkan bukan untuk memperlihatkan sebuah cahaya pencapaian, tapi lebih untuk memperlihatkan bagaimana proses berliku sebelum mencapai jenjang sukses. Kalaupun hari ini kita belum berhasil, bukan berarti itu adalah kegagalan dan sinyal untuk berhenti. Coba dan coba lagi. Belajar dan terus belajar. Proses pembelajaran memerlukan pengorbanan. Salah satu pengorbanan adalah kegagalan. Kegagalan akan membuka pintu kesuksesan. Kerja keras adalah sebuah keniscayaan. Semoga buku ini mampu menggerakkan hati kita. Selamat membaca. Jakarta, Desember 2010, Joko Susanto.